saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram Karta Praharja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kabupaten Pasuruan memiliki letak geografis yang cukup luar biasa. Mulai pegunungan, pertanian, perkebunan, bahkan sampai pantai. Nah, berkaitan dengan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, kami akan sampaikan sebagai berikut. Dari hasil analisa di mana IKLH Kabupaten Pasuruan sebesar 57,36 dan ini kategori sangat kurang, sedangkan IKLH nasional adalah 66,19. Berkaitan dengan isu prioritas lingkungan hidup daerah, kita tetapkan melalui FGD sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan seluruh OPD yang terkait, kemudian pegiat lingkungan dan akademisi. Berdasarkan hasil kondisi lingkungan, penilaian skala prioritas isu lingkungan hidup daerah dan analisa DPSIR adalah sebagai berikut. Faktor pendorong yang pertama adalah tentu sumber energi, kemudian kondisi penduduk, kemudian ekonomi, dan kegiatan perindustrian. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, di mana Kabupaten Pasuruan bagian besar juga memiliki wilayah kegiatan pertambangan. Kemudian pengelolaan sampah dan limbah B3, karena Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten yang memiliki kawasan industri dan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Berikutnya adalah berkaitan dengan isu penurunan ketersediaan air tanah, dan yang terakhir adalah alih fungsi lahan. Selanjutnya, kebijakan dan program lingkungan hidup. Kita sudah melakukan beberapa upaya, terutama yang pertama adalah membuat produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diikuti dengan kebijakan penganggaran pengelolaan lingkungan hidup, kemudian beberapa program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. Selanjutnya, diikuti juga dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan program peningkatan pengendalian polusi. Selanjutnya adalah perluasan RTH, pelestarian kawasan resapan air, dan kita juga sedang menyiapkan atau sedang membangun TPA, tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, kemudian diikuti dengan TPS serta TPST di beberapa tempat. Selanjutnya adalah pembinaan bank sampah dan sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip 4R. Kita juga memiliki strategi utama untuk mengatasi isu-isu prioritas yang saya sampaikan. Yang pertama tentu kita analisa, kemudian kita siapkan tambahan jumlah personil lembaga. Yang kedua adalah diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya melalui program atau pelatihan bahkan di tingkat teknis. Memperkuat regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penguatan izin lingkungan melalui AMDAL, UKL, UPR, dan memperkuat CSR atau tanggung jawab sosial. Memperkuat pengawasan terhadap izin lingkungan, dan tentu kita juga berupaya merespon pengaduan masyarakat, dan terakhir adalah penegakan kebijakan dan program-program yang kita dorong kepada masyarakat, dan ini merupakan program lingkungan hidup yang bersifat inovatif, adalah SDSB, satu desa, satu bank sampah, di mana
Kita ingin di seluruh desa di wilayah Kabupaten Pasuruan ini dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dengan prinsip 4R. Selanjutnya adalah program konservasi di daerah tangkapan air, di mana kita lakukan konservasi atau penanaman pohon di lahan-lahan kritis dengan target pemenuhan dan perluasan RPH dan pemenuhan tutupan lahan. Kita juga punya program gerakan matoanisasi, di mana pohon matoa atau penanaman pohon matoa ini sebagai inisiasi awal untuk menjadikan salah satu kecamatan, dalam hal ini adalah Kecamatan Sukorejo, sebagai klaster perkebunan matoa. Dan kita juga punya program Agawe, Ayo Gawe WC, yang kita harapkan masyarakat kita juga sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Kita juga memanfaatkan dan menggunakan teknologi, terutama berkaitan dengan sistem informasi lingkungan hidup daerah sebagai inovasi yang akan dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tentu saja melalui media sosial, kemudian website yang kita miliki, dan beberapa media-media yang lainnya. Nah, dari yang sudah kita upayakan, yang kita laksanakan, dan mengajak semua stakeholder dan pemangku kepentingan di bidang lingkungan, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan beberapa penghargaan di bidang lingkungan. Yang pertama tentu adalah Piala Adipura, kemudian Sekolah Adiwata, kemudian baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional, bahkan juga ada penghargaan bidang lingkungan, terutama Sekolah Adiwata Mandiri. Kemudian juga diikuti juga beberapa tokoh-tokoh Kabupaten Pasuruan bergerak di bidang lingkungan, yaitu memperoleh penghargaan Kalpataru Nasional. Ada Pak Mukarim di tahun 2005, ada Bu Khalifah di tahun 2010, ada Pak Sugiharto di 2017. Juga dunia usaha dalam hal ini adalah Koperasi Susu Setia Kawan dan Kaliandra Sejati yang memperoleh sertifikat nominasi di tahun 2013. Nah, dalam upaya untuk mencapai percepatan tujuan yang kita harapkan, kami juga memiliki beberapa inovasi dan program unggulan lainnya. Yang pertama adalah Kenduren Emas, atau kita sebut dengan kendaraan urun rembuk masyarakat, yang tujuannya adalah kita mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut proses pembangunan perencanaan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian kita juga punya program Wak Mukidin, waktunya kumpul bangun TPQ dan Madin. Yang ini, program ini adalah untuk penguatan pendidikan karakter kita. Ada pemuda dan santri anti narkoba atau pusaka, kemudian program Rumah Kusurgaku atau pembangunan yang berbasis keluarga, ada program Surya Mas Jelita dalam rangka menurunkan penderita kusta di Kabupaten Pasuruan, kemudian tentu program Kemisan, koordinasi intensif pengentasan kemiskinan yang kita lakukan setiap hari Kamis, ada P3D, Pemuda Pelopor Pembangunan Desa, dan beberapa program-program unggulan yang lainnya yang itu kita optimalkan dalam rangka mengajak dan bersama-sama masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan proses pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Beberapa upaya, inovasi, program, dan lain sebagainya, ini kita harapkan ada dukungan dari semua pihak, terutama konsep pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan 4 aktor utama. Yang pertama pemerintah Kabupaten Pasuruan sendiri, kemudian adalah para cendekiawan, para ilmuwan, jajaran Civitas Akademika atau universitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, kemudian dunia usaha, dan tentu masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri. Sebaik apapun program dan inovasi ini, tanpa dukungan masyarakat tidak akan bisa tercapai.
Untuk itu ke depan saya berharap masyarakat juga turut andil terutama dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kemajuan Semarang kaler butuh transparan, rakyat sing ditarik urunan tapi gak keduman pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Saya Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bagaimana DPRD ini menjadi mitra pemerintah daerah, mitra eksekutif, bersinergi sekaligus mensupport bagaimana eksekutif supaya terus melakukan terobosan dan inovasi dalam mengelola lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Tentu kita berharap lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan ini menjadi sangat ideal. Oksigennya cukup, lingkungannya bersih, dan menyehatkan. Kami di DPRD Kabupaten Pasuruan dengan 3 fungsinya, tentu yang pertama akan selalu bersama pemerintah daerah, mendorong terciptanya regulasi, apa itu peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara teknis akan mengatur tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan agar menjadi lebih baik dan lebih tertib. Yang kedua, tentu DPRD akan sangat mensupport anggaran yang mendorong dan mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dengan beberapa inovasi dan program yang tentu saya yakin pemerintah daerah sudah menyiapkan program yang terbaik untuk Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, dengan fungsi pengawasan, tentu DPRD akan terus memantau secara sportif dan juga secara terbuka bagaimana mensupport sekaligus mengawasi program yang sudah direncanakan dengan baik, mendukung program yang sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, oleh eksekutif agar betul-betul terlaksana, berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan secara matang. Tentu pengawasan ini alangkah eloknya bila juga dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat. Yang selanjutnya kami akan mensupport dan mendorong pemerintah daerah agar menggandeng semua pihak, semua sektor dan semua pihak yang punya andil dan punya komitmen untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan, terutama mitra-mitra swasta dari perusahaan. Misalkan pencanangan penanaman 1 juta pohon di wilayah Kabupaten Pasuruan, terutama di wilayah-wilayah hulu, di wilayah-wilayah tangkapan air di daerah pegunungan. Menggandeng perusahaan untuk pengelolaan CSR-nya, untuk reboisasi, untuk reklamasi, untuk penanaman pohon di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan yang paling akhir, tentu mari kita bersama-sama mengajak sekaligus mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kita menjaga ekosistem, menjaga keberlangsungan lingkungan hidup kita yang sehat, yang alami, dan tentu semua akan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi, mari kita bersinergi bersama seluruh komponen masyarakat untuk membangun bersama-sama Kabupaten Pasuruan agar pengelolaan lingkungan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bagus di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.